Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Kalau Bu Guru bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa, gitu ya? Bisa ya? Kalau Bu Guru bilang kelas 4, saya bisa, saya hebat, yes, gitu ya? Oke, kita ulangi lagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Kelas 4, Saya bisa, saya hebat. saya bisa, saya hebat, yes, gitu ya. Coba sebelum kita mulai belajar kan harus semangat dulu ya, harus semangat dulu. Tapi sebelum itu seperti biasa kita mulai awali kegiatan dengan berdoa. Karena hari kemarin sudah Edi yang memimpin doa, jadi hari ini jatahnya Toton untuk memimpin doa. aja Bu. Kemudian kan urutan sudah menjadi kesepakatan kita kalau memimpin doa itu urutannya maju ke depan dipimpin teman-temannya. Panggil nama Toton. Sekali lagi. Ayo sini Toton. Ayo Toton sini. Jatah dulu di sini. Deket ya Bu, iya. Ayo sikap berdoa. Jangan ada yang Sikap berdoa. Siap. Oke, kita berdoa dulu ya. Jul, kamu yang benar duduknya. Ya, berdoa mulai. Memberi salam dulu ya. Memberi salam. Oh iya, ulangi. Oh, boleh, Bu. Oh iya, karena saya nggak mau. Iya, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan rutin Bu. Udah. Terap aja Bu. Sikap Ulangi. berdoa, Sikap. anak-anak, sikap berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Tuhan yang Maha Esa. Maka sikapnya harus baik, duduknya harus duduk siap. Duduk siap, tangannya 2 di atas meja. Ya, baik, diulangi berdoa dulu, baru salam ya. Kita berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiahnya nggak Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi kesepakatan kelas kan tidak ada hadiahnya yang memimpin doa ya. Terima kasih banyak Toton. Baik anak-anak, hari ini hari apa? Hari Jumat, betul sekali ya. Hari ini adalah hari Jumat ya. Walaupun hari Jumat sudah akhir pekan, tapi kita belajarnya tetap harus semangat. Tepuk semangat. Bagus sekali. Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang akan diharapkan menjadi generasi emas. Boleh jadi presiden. Ada lagi cita-cita yang lain. Jadi guru, bisa jadi besok jadi temannya Bu Guru ya kan? Jadi guru. Oh, guru itu mengabdi buat mendidik generasi muda ya. Memang gaji dipikirnya nomor 2 kalau jadi guru. Kemudian ada yang nanti jadi dokter. Ada lagi cita-citanya apa, Emi? Mau jadi polwan Bu. Oh Masya Allah ya, jadi polwan. Jadi apapun yang anak-anak mau insya Allah bisa, asalkan mulai sekarang sudah punya dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang masih ingat lagunya angkat tangan. Lagu profil pelajar Pancasila, coba angkat tangan yang masih ingat. Ika masih ingat? Iya, coba pimpin teman-temannya ke depan. Ya, beri tepuk tangan buat Ika. Silakan ke depan, pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ayo cantik.
Ini guru. Yuk, di tengah. Ayo, teman-teman, kita nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila yuk. Sudah kelas 4 enggak ya? Jangan menyebarkan berita palsu. Itu hoax namanya ya. Jangan ya. Kata Pak Edi, kata Pak Edi. Ayo. Oh iya. Yuk teman-teman sama-sama. Anak-anak yang lain sama-sama ya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang guru. Oh ya, tepuk tangan dulu buat Ika. Tepuk tangan, terima kasih banyak Ika. Ya anak-anak, jadi sekarang anak-anak itu kalau belajar harus ditekankan dalam hati, aku harus jadi pelajar Pancasila gitu ya, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa yang kedua? Berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga? Royong. Kemudian? Mandiri. Kemudian? Kreatif dan bernalar kritis. Betul sekali. Sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran yang pertama, Bu Guru mau bertanya dulu. Anak-anak, ada yang lahirnya bukan di Provinsi Banten? Oh, di mana ya? Dari Jambi. Jambi. Baik, ada lagi selainnya ya? Ya Linda? Dari Medan. Kemudian ada lagi yang lain? Yang semuanya yang lainnya dari Banten? Dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Oh iya, mohon maaf ya Bu Guru ingatkan kalau angkat tangan itu tangan kanan ya. Kalau angkat tangan kanan. Gitu ya biar lebih sopan ya nak. Baik. Nah, ini kita kan sudah tahu teman-teman kita ada yang lahirnya bukan di Provinsi Banten. Sekarang Bu Guru mau tanya sama Linda. Linda, kira-kira kalau di Medan bahasanya keseharian sama tidak dengan yang di Banten sekarang? Sama Bu, bahasa Indonesia. Kalau bahasa khasnya? Bahasa Batak Toba. Berbeda Bu, bahasa Batak Toba. Bahasa Batak Toba di sana. Oh iya, kalau di Banten kan pakai ada yang bahasa Jawa Serang, ada yang bahasa Jawa Cilegon gitu ya. Berarti berbeda bahasa daerahnya gitu. Oh, pakai bahasa Batak Toba. Oh ya boleh. Coba perkenalkan diri dengan bahasa Batak Toba. Apa kabar gitu? Gimana? Di sini aja Bu atau di depan? Boleh di sini aja. Mana aja Bu? Depan hotel. Kayaknya repot. Harus nengok. Dijawab sama Buya ya, Bu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari Sumatera Utara mau memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Batak. Horas. Buatku Herlinda Simatupang. Tubuh di Sibolga 23 Januari 1992. Mau lihat teh? Bulan-bulan Oh, iya. Artinya Apa orang Bu? Horas itu kata sebutan dari Sumatera Utara Batak Toba. Seperti kalau di mana? Sunda. Iya, kalau di Sunda ada salamnya seperti itu. Kalau di kami bahasa di Toba Horas namanya. Tadi namaku, Guarhu, nama saya. Tadi itu tubuh lahir di Sibolga di Sumatera Utara.
mau lihat itu terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Dina. Kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masya Allah, mantap, sudah bisa memperagakan dengan bahasa daerahnya. Anak-anak kira-kira tahu kenapa Indonesia itu punya beragam bahasa? Ada yang bisa menjawab, Bu Guru? Karena pulaunya banyak. Karena apa lagi? Oh, sudah tahu letak geografis, mantap, Fatul ya. Ada lagi? Oh iya, provinsinya nggak cuma Banten aja, banyak sekali ya, di setiap pulau ada provinsinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Anak-anak penasaran tidak? Pengen cepat-cepat belajar? Oke, sekarang Bu Guru sampaikan dulu hari ini tujuan pembelajaran kita adalah Tujuan pembelajaran itu apa saja yang anak-anak harus kuasai setelah pembelajaran ini, ya? Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Kenapa ya Indonesia jadi beragam seperti ini? Faktornya apa gitu. Kemudian yang terakhir, menerapkan sikap menghargai keberagaman di Indonesia. Jadi yang setelah belajar ini masih olok-olok temannya dengan warna kulit, ya, Bu Guru masih sering dengar itu, yang kamu sama itu hitam, tidak boleh lagi ya. Ayo, siapa yang masih seperti itu? Ya? Sama saya. Begitu ya. Enggak ya? Pokoknya warna kulit, jenis rambut dan seterusnya sampai bahasa atau logat masing-masing orang itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, setelah belajar ini harapannya anak-anak tidak ada lagi yang memiliki sikap seperti itu, suka mengejek temannya berdasarkan perbedaan yang kita lihat, gitu ya. Baik. Halo. Hai. Kelas 4. Aku bisa, aku hebat, yes. Ulangi, kelas 4. Aku bisa, aku hebat, yes. Sekarang minum Bu Guru. Baik, anak-anak kelas 4. Kurang kompak, sekali lagi kelas 4. Aku bisa, aku hebat, yes. Keragaman budaya Indonesia. Bu Guru mau tanya, Indonesia sekarang ini ada berapa provinsi? Saya Bu Guru. Berapa, Pak? 38 Bu Guru. Ih, pintar, 38 ya. Kita akan bahas kenapa sih di Indonesia itu punya keragaman, banyak keragaman, keanekaragamannya itu banyak. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa Indonesia tadi ada suku, ada dari Sumatera Utara, ada yang dari Banten. Nah, ini kenapa bisa banyak sekali keragaman budaya ini? Apa aja keragaman budaya yang ada di Indonesia? suku bangsa, Ada apa saja? suku Ada perempuan, bangsa. ada laki-laki. Ada perempuan, ada laki-laki, Ada suku sipil. ada Makanan. makanan daerah, rumah adat, bahasa, pakaian, ya, senjata tradisional, yaitu keberagaman dari Indonesia. Suku bangsa, bahasa daerah, agama, budayanya juga banyak. Tadi yang sudah disebutkan, upacara adat, lalu ada pakaian daerah, rumah adat, tarian daerah, dan lagu daerah, ya. Masih banyak lagi yang ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara manapun.
Bangga nggak sih jadi orang Indonesia? Biasanya nih sukanya yang perempuan K-pop, lebih sukanya K-pop, lebih suka sama makanannya, lebih sukanya samyang yang pedes-pedes. Padahal yang lebih enak itu yang nomor 1 di dunia adalah bakso rendang. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi bahwa Indonesia punya banyak keragaman budaya. Tadi pertama sudah ada yang menyebutkan adanya apa? Ada yang ingat? Tadi temannya ada yang sudah menyebutkan ketika Bu Guru menyebutkan tujuan awal pembelajaran, bahwa kenapa Indonesia punya keberagaman. Faktornya yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Punya banyak pulau. Artinya punya banyak pulau berarti Indonesia pulaunya ada berapa sih? Bisa dihitung nggak ya? Indonesia punya sekitar 17.000 pulau ya. Nah, di sini faktornya pertama lingkungan alam, karena letak geografis yang dimana penduduknya tinggal di daerah pantai, pegunungan, sebenarnya masih banyak lagi ada di daerah perkotaan. Ya, dan juga adanya faktor lingkungan sosial yang membedakan keadaan masyarakat baik dari tingkat kependidikannya, kepercayaannya, dan keadaan masyarakat. Nah, ini pulau-pulau besar di Indonesia yang teman-teman harus ketahui. Coba Bu Guru mau tanya, adakah yang bisa menyebutkan 5 pulau besar yang ada di Indonesia? Paling besarnya apa? Kalau kita lihat peta yang ada di negara Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua. Kita ada di pulau mana sih? Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa sukunya banyak ya. Ada suku apa aja? Siapa yang orang asli Pulau Jawa yang tinggal lahir di Pulau Jawa, keluarganya dari Pulau Jawa? Jawa mana, Bu? Pulau Jawa. Nenek di mana? Pulau Jawanya? Di Banten. Suku apa? Suku Sunda ya. Pulau Jawa ada suku Sunda, ada suku Baduy, ada lagi suku Betawi, ya, ada suku Tengger yang ada di Jawa Timur. Nah, ini teman-teman bisa sambil memperhatikan ketika nanti kita ada tugas, teman-teman punya banyak informasi mengenai macam-macam suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia punya sukunya sekitar 380 suku. Nah, selain tadi suku bangsa, ada juga rumah adat Indonesia. Sama nggak sih rumah adat dari satu pulau, satu provinsi dengan provinsi lainnya? Apa yang beda? Bentuknya. Nah, rumahnya Linda tadi di daerah Sumatera Barat sama nggak dengan yang Sumatera Utara dengan yang sekarang di Banten? Beda ya. Bedanya apa? Bedanya bukan beda isi dalamnya ya, itu beda lagi. Dimana faktor yang ngebedain adalah bentuknya. Bentuknya itu dikondisikan dari lingkungan alam ya. Karena ada beberapa daerah Indonesia yang rawan akan gempa, maka disesuaikan dengan lingkungan alamnya agar rumah adat tersebut bisa berdiri kokoh. Nah, rumah adat, apakah kita bisa tinggal di dalam rumah adat? Mungkin kalau teman-teman bisa jadi kepala suku, bisa menempati rumah adat ya. Bahwa manfaat dari rumah adat adalah sebagai tempat acara adat, sebagai simbol ciri khas suatu daerah, dan juga tempat kepala suku atau daerah. Ini faktor yang membedakan rumah adat Indonesia dari setiap provinsi. Begitu pula dengan pakaian adat yang juga punya ciri khas dari setiap provinsi berbeda bentuk pakaian adatnya ya, yang biasanya
Siapa yang kemarin nih, biasa kalau liburannya ada suka diajak mamanya kondangan. Ya, ke undangan misalnya ke rumah sanak saudara atau kerabat, di mana terkadang mempelai pria dan wanitanya memakai baju adat ya. Apakah sama? Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan daerah masing-masing dan mempunyai ciri-cirinya ya, dari bentuk pakaiannya pastinya berbeda, pernak-perniknya, bahannya, aksesoris ya. Dan kita bisa nggak sih pakai pakaian adat setiap hari, teman-teman? Mau nggak pakai pakaian adat? Mau. Yakin? Oh, berarti udah sepakat tidak di sekarang ya, besok pakai pakaian adat. Iya, Papua. Kalau yang Papua kayaknya belum boleh, nutup auratnya, malu nanti kalau kita ya. Upacara adat selanjutnya. Upacara adat Indonesia juga beraneka ragam dan ini harus dimana kita harus memegang tradisinya sebagai seorang anak Indonesia yang dimana teman-teman mempunyai garis keturunan dari suku ya, ini harus diwariskan. Kenapa? Supaya tidak hilang, supaya keturunan nantinya di masa depan akan selalu mengetahui asal muasal negara Indonesia. Nah, ini Ibu akan tampilkan nih berbagai macam jenis-jenis keragamannya, mulai dari rumah adat. Ada yang udah pernah melihat langsung atau berada di beberapa rumah adat yang ada di gambar atau di layar depan? Pernah kemana? Taman Mini. Taman Mini bisa semua ya? Iya, tapi kita nggak bisa tinggal di sana ya. Nah, ini juga baju adat dari beberapa provinsi ya, yang akan diperkenalkan kepada teman-teman, dari baju payas alit. Kalau kita lihat nih, kira-kira ciri dari provinsi mana ya? Bali. Nah, kalau yang bawahnya Teluk Belango dan Bunda Kanduang, ini beda antara laki-laki dan perempuan. Ini kelihatan dari gambarnya yang pakai baju. Nah, ini teman-teman pasti kenal nih yang pakai baju. Malaysia, Bu. Oh, Malaysia. Tinggal. Ini dari Sumatera Barat ya. Baju beskap, dan ini beberapa tradisi adat negara Indonesia. Ya, ada ngaben Bali. Ngaben itu apa ya? Pembakaran mayat. Pembakaran mayat yang ada di Bali. Ada juga kadoso yang biasanya suku Tengger yang ada di Bromo, Jawa Timur ya. Nah, dan juga merupakan alat musik tradisional Indonesia yang beraneka ragam juga. Setiap provinsi punya ciri khas masing-masing. Adakah yang tahu dari beberapa gambar ini asal daerahnya dari mana? Tunjuk tangan. Neneng lagi, yang mana? Masya Allah. Karena karena kita tahu. Oh, Masya Allah. Apa angklung? Angklung dari mana? Dari Jawa Barat. Tahu nggak cara mainnya gimana? Digoyang-goyang. Pernah main angklung? Pernah menggunakan atau memainkan angklung. Ada lagi selain neneng, mungkin teman-teman ada yang udah kenal dari 6 gambar alat musik tradisional Indonesia. Mungkin pernah main atau pernah datang ke suatu pertunjukan daerah. Ada yang tahu? Triton dari mana? Dari Papua. Kenapa bisa menyebut Papua? Kalau nggak ada orangnya? Bisa. Iya. Ada sampai dari Kalimantan, suku Dayak, gamelan dari Jawa Timur, dari Pulau Jawa, maaf. Gamelan ini tradisinya banyak di Pulau Jawa, ya. Baik anak-anak. Hai, selamat pagi. Hai. Halo. Ibu boleh kasih pantun tidak? Cakep. Belum ya Allah, tolong. Ikan gelatik mandi di papan. Lihat ada ibu guru cantik berdiri di depan. Oke. Coba ibu mau lihat, tepuk semangat.
lagi ya, tapi semangatnya sudah mulai turun ini. Coba suaranya diangkat sedikit, volumenya dibesarin. Yuk, tepuk tangan. Anak-anak tadi sudah paham mengenai materi yang telah diberikan oleh Ibu Guru? Belum. Ayo. Ya, coba Ibu mau tanya, Neneng, tadi yang sudah dibahas ya? Oh ya, tadi materi apa yang sudah dibahas ya? Keragaman di Indonesia. Nenek biar nilainya bagus. Luar biasa ya. Ternyata Neneng betul-betul paham tentang materi yang telah diajarkan tadi. Baik. Berarti kalau misalnya Neneng sudah paham, Ibu anggap yang lain juga sudah paham ya? Iya, Bu. Ya? Iya. Kepala kumpul. Ya? Baik. Tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Coba kalau kita sekarang berada di kota mana ya? Kota Tangerang. Kota Tangerang itu termasuk provinsi apa? Provinsi Banten. Kira-kira di Provinsi Banten itu ada makanan khasnya tidak? Ada. Contohnya apa makanan khasnya? Ada laksa, pinter. Apa lagi? Sate bandeng. Masya Allah, sate bandeng. Sate bebek, Masya Allah. Ternyata banyak ya makanan khas yang ada di Provinsi Banten. Sate Marangi, Bu. Sate Marangi. Kemudian bahasanya yang kita gunakan biasanya bermacam-macam yang ada di Provinsi Banten itu. Misalnya kalau dari kota Pandeglang, mereka berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Sunda. Wilujeng wengi, wilujeng enjing, ya kan seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya sudah paham tentang keberagaman budaya yang ada di provinsi, Ibu mau perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk memilih salah satu provinsi. Kemudian kalian harus menuangkan apa saja keberagaman budaya yang ada di provinsi tersebut. Silahkan perwakilan kelompoknya. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Mau provinsi apa? Silahkan diambil. Papua ya? Kelompok 2. Papua, Bu. Ya kan? Kelompok 2 mau provinsi apa? Papua kan? Papua. Oh, Papua. Ya, silakan. Ya. Kalau sudah mengambil media yang disediakan, Ibu minta kamu memetakan keberagaman budaya yang ada di provinsi yang telah kalian pilih tadi. Ya, Ibu beri kebebasan, silakan. Mau berupa gambar tentang makanan khasnya, silakan. Kalau mau berupa gambar mengenai adat istiadatnya, silahkan. Ya, silahkan digambar. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kira-kira kelompok 4 mau gambar apa ini? Berupa ada senjata sama pakaian tradisional. Luar biasa ya. Silahkan diteruskan.
Kelompok berapa ini? Hai, ini kelompok berapa? Kelompok 1 mau buat apa? Oh, kelompok 2, maaf. Mau buat apa ini? Dari Papua, Ibu. Oh, ya. Ya, kemudian untuk kelompok masing-masing diminta untuk membuat mind map ya, mind map peta provinsi masing-masing. Ini kelompok 2 kira-kira mau buat apa? Mau bikin peta provinsi dari Papua Barat. Peta provinsi dari Papua Barat. Kira-kira yang mau dituangkan apa saja? Ada di sini suku dari Papua, terus ada senjata, ada bahasa, ada tarian, lagu daerah, terus rumah adat, pakaian, makanan, sama alat musik, Bu. Ih, luar biasa keren, Masya Allah. Ini gambar-gambarnya luar biasa keren. Ini kelompok berapa ini? Halo, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 kira-kira mau buat apa? Buat ibu bahagia. Dari provinsi Banten. Dari Provinsi Banten. Oh iya. Ada apa saja di Provinsi Banten? Provinsi Banten yang pasti ada rabe bu, enak rabe. Makanan. Oh, makanan ya, makanan khasnya ya. Iya, ada sate bandeng banyak deh bu yang lainnya. Nanti kalau ada boleh buat. Ibu main ke sana tenang aja bu, nanti sate bebek saya siapin. Siap. Terus. Bagi Kalau kelompok kesana. yang belum memahami, Kalau kesana. silakan ada contoh di depan ya. Ada contoh di depan mengenai mind map, kemudian peta provinsi. Silakan bagi yang belum memahaminya, untuk melihat contoh di depan. Kelompok berapa ini? 3 Bu. Iya, kelompok 3 kira-kira Toton mau membuat apa? Kalimantan Utara Bu. Kalimantan Utara Bu. Kalimantan Barat ya. Oh iya Kalimantan Oh, Barat iya, Bu. Maaf Kalimantan lupa Barat. Bu. Kira-kira di Kalimantan Barat itu ada keberagaman apa saja? Pakaian Bu. Ada pakaian. Pakaiannya. Terus apa lagi Bu itu? Oh makanan. Pontianak ya? Apa itu makanannya? Bubur. Hah? Bubur Pontianak ya? Bubur Pontianak luar biasa. Ya, silahkan dilanjut ya. Iya Bu. Yang belum memahami ada contohnya di depan. Yo, semangat. Ya biar ada. Untuk membuat peta provinsi ini, Ibu memberikan waktu Juga anak-anak. kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit. Ibu harap di waktu yang Ibu tentukan tadi kalian sudah dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Luar biasa, kerjasamanya luar biasa ini. Ada yang sudah selesai? Sebentar lagi ya. Baik, nanti kelompok yang sudah selesai boleh presentasi di depan ya. Ya, Ibu kira sudah ya, waktunya sudah melebihi ini. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai langsung presentasi ke depan. Yo. Oh, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang mau menjelaskan? Ika Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, ini saya Ika mewakili teman-teman dari kelompok 1. Ada siapa teman saya satu? Ya, Indiani. Indiani, ada Muta, ada Tatul. Gantian ya Pak Patul nanti, Patul ya. Iya. Teman-teman, ini hasil karya kami dari Provinsi Banten. Ada senjata tradisionalnya itu adalah golok. Kemudian lagu daerahnya ada Laut Kidul dan Jereh Buburu. Ini Jereh Buburu itu lagu ya? Iya. Dari Serang, Bu. Kemudian, ya. Selanjutnya tarian dan makanan itu presentasi dari kelompok 1. Baik teman-teman, itu saja dari kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Luar biasa, Masya Allah ya. Gambarnya sangat bagus. Nah, tadi kelompok 1 sudah presentasi ke depan. Untuk kelompok lain silahkan. Ayo silahkan, saya pilih dari depan. Halo teman-teman, perkenalkan, ini kelompok aku kelompok 4. Namaku Emi. Aku akan menjelaskan. Oh iya, ini teman aku, namanya Ratu. Ini teman aku, namanya Linda. Ya, aku akan mempresentasikan tugas kami. Kami memiliki tugas dengan judul Peta Keragaman Budaya. Dan di sini ada Provinsi Sumatera Utara. Ini Provinsi Sumatera Utara. Dan lagunya memiliki judulnya, lagu daerahnya judulnya Sinanggar Tulo Tulo Tulo. Terima kasih. Oh, sukunya suku Batak Toba. Bahasa daerahnya bahasa Batak. Tarian daerahnya tari tortor. Kemudian makanan khasnya mie gomak. Rumah adatnya rumah bolon. Kemudian pakaian adat iulos. Dan senjata tradisionalnya yaitu pisau gading. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 4. Ayo ditunggu kelompok yang lain, silakan. Ayo ke depan. Ibu guru izin ya Bu. Oh silakan. Kalau salah jangan diomelin ya. Ya, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya kelompok 2. Mau ngomong kelas 4 jadinya kelompok 4 sih grogi. Biasa maju ke depan. Saya Yaya, perkenalkan ini teman saya. Wiwit. Yang sebelahnya. Iya, saya akan menjelaskan peta tentang Papua Barat. Itu ada lagu daerah, ada rumah Honai. Lagu daerahnya itu Yamko Rambe Yamko. Bisa nggak nyanyinya teman-teman? Bisa? Coba? Nggak bisa? Ya udah, nanti searching di Google ya. Ya. Rumah adatnya namanya rumah Honai. Suku daerah Papuanya ada suku Asmat, suku Dani, dan suku Korowai. Tahu ya Bu?
Iya, tahu ya teman-teman? Tahu. Ya, senjata tradisionalnya ada pisau belati, tombak khas Papua, dan busur panah Papua. Bahasa daerahnya Asmat Bet Embuk, Asmat Sirat, dan Asmat Safar. Ada tarian daerahnya juga nih. Papua punya tarian daerah namanya tari Selamat Datang, tari Sajojo, tari Yospan. Terus ada makanan khas Papua juga, ada papeda. Siapa yang udah pernah makan papeda? Gimana rasanya? Oh enak. Nanti kita coba bersama-sama ya. Nah, terus ada juga pakaian daerahnya. Siapa yang pernah melihat pakaian daerahnya? Koteka, ada tidak yang udah pernah mencoba memakainya? Iya, barangkali jalan-jalan ada pakaian adat gitu, pernah mencoba pakaian adat Papua. Teman saya pernah Bu, Pak Edi. Cukup sekiannya, Ibu Guru udah ya? Oh iya saya terima kasih. Luar biasa ya dengan teman-teman, terima kasih. Silakan kelompok terakhir. Tadi kelompoknya yang imut-imut ya, Masya Allah. Imut-imut kayak ibu gurunya. Ya, kita dari kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang Provinsi Kalimantan Barat. Ada makanan khasnya yaitu bubur Pontianak. Terus sukunya ada Dayak, Melayu, Tionghoa. Lagu daerahnya Cicik Priuk. Untuk tarian daerahnya ada 3, Ayun Pala, Bopuren, dan Jonggan. Ada juga pakaian adat namanya King Baba dan Rumah Panjang. Rumahnya tuh panjang sekali ya. Terus ada bahasa daerahnya yaitu bahasa Dayak. Satu lagi senjatanya yaitu dahong. Gitu ya. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah. Baik anak-anak, tadi kita sudah kerja kelompok. Nah sekarang sebagai tugas individu kita akan membuat sebuah karya. Tapi sepertinya Puan kenapa main-main betul? Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ayo kita tersenyum, jangan main aja. Nah, sekarang tadi sudah kerja kelompok. Anak-anak, sekarang Bapak minta kalian buat sebuah karya yang berhubungan dengan budaya di Indonesia. Misal, atau kan sebenarnya menggambar, Pak. Misalkan aku mau menggambar Pak tentang rumah adat. Atau misalkan nenek yang senang puisi mau bikin puisi. Atau ada yang senang lagu, yang senang nari, silahkan. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya selesai. Aku sudah selesai. Aku bikin apa tadi? Saya buat cilok. Iya. Coba ke depan sama Bapak. Ayo. Pak senang gambar ya. Kemarin juara 1 ini di tingkat provinsi. Coba kita lihat Pak menggambar apa coba. Gambar cilok. Gambar golok Pak, senjata tradisional dari Banten Pak. Biasanya identik. Nah ini gambar cilok, gambar goloknya. Iya, ini kayaknya panjang di goloknya Pak. Iya. Namanya golok Pak. Iya, tepuk tangan untuk aku. Silakan coba. Oh iya, nanti ya. Hadiahnya nanti ambil setelah istirahat ya di Bapak. Nah, selanjutnya ada lagi yang siap tampil yang buat karya. Oh, Nenek mau bawa apa Nenek? Baca puisi, Baca puisi. Ayo kita bertepuk tangan untuk Nenek. Pak, kok neneng lagi sih? Negeriku Indonesia,
negeriku Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki ribuan pulau nan indah, dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, dihiasi keadaan alam yang mempesona, dijuluki negeri Jamrut Khatulistiwa, memikat hati siapapun yang memandangnya. Ribuan suku dan bangsa sebagai penghuninya, dihiasi ragam budaya unik dan bersahaja. Ribuan mata tak henti memandangnya, decak kagum membahana dari penjuru dunia, memuja keelokan Nusantara tercinta dan keanggunan Indonesia Raya. Terima kasih Tuhan ya Robi atas karunia yang Kau beri kepada kami si anak negeri yang siap mengabdi kepada Ibu Pertiwi, agar negeriku tetap abadi dan selalu yang dipuji. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk Nenek. Halo anak-anak, dan mohon doanya nanti minggu depan nenek ini katanya mau ikut lomba puisi. Ya, semoga menang dan membawa nama baik sekolah kita. Nggak jadi Pak, anggarannya nggak ada. Ya anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, untuk yang lainnya yang sudah bikin karya atau mungkin yang mau menampilkan karya, misalkan Presti kan senangnya nari tuh. Nanti kita minggu depan kita saksikan Presti nari dan kawan-kawannya. Linda juga senangnya kan nyanyi. Ya karena waktunya Linda ya, nanti di pertemuan selanjutnya Linda boleh menampilkan karyanya tentang budaya. Nanti kita kasih lagi minggu depan Pak. Oke, alhamdulillah teman-teman, anak-anak semua sudah selesai waktu pembelajaran kita di tema keragaman budaya Indonesia. Silakan sebelum ditutup teman-teman rapi-rapi semuanya. Ayo rapi-rapi, ayo rapi-rapi. Silakan dirapikan semua alat tulisnya, kemudian tugas mind mappingnya boleh dikumpulkan. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita di keragaman budaya Indonesia ini sudah tuntas hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak semua hari ini? Senang. Bagaimana kelompok 1 perasaannya? Nah, kelompok 2, 3, 4. Oke, apa yang sudah dipahami dari pembelajaran keragaman budaya Indonesia ini? Apa yang dapat dipahami? Banyak. Sebutkan minimal 2. Oke, kelompok berikutnya? Oke, berikutnya? Oke, berikutnya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah semua sudah paham dengan pembelajaran kali ini. Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau teman-teman baca Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13, di situ dikatakan, di situ Allah berfirman bahwa sungguhnya kalian telah diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan disitulah untuk saling kenal mengenal. Jadi keragaman budaya ini ada unsur dalilnya dari Al-Quran surat Al-Hujurat. Nah, Indonesia begitu beragam dengan budaya yang ada di kita. Kita mengenal banyak keragaman budaya. Dengan banyaknya keragaman ini, tentunya patut kita syukuri bersama bahwa semua ini anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentunya kita lebih ingin banyak mengenal lagi, mengetahui lagi hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Itu saja. Sebelum kita tutup, Ibu informasikan untuk pertemuan berikutnya adalah mini pameran ya Pak ya, mini pameran dari keragaman budaya dan unjuk kreasi dari keragaman itu sendiri. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.